As-Safinah TV. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita akan lanjutkan kajian akidah kita masih dengan kitab yang sama, Al-Bidayah fil Aqidah, karya Asy-Syaikh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala, dan kita masih di Al-Babur Rabi', Al-Imanu bir-Rusul, bab yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul, ya. Dan kita sudah menyelesaikan Al-Dhabit Ar-Rabi' kemarin, ya. Kita akan masuk di Al-Dhabitul Khamis, kaidah atau poin yang kelima. Mu'jizatul anbiya'i ashharuha thamaniyah. Mu'jizatnya para nabi, aktsaruha, ya, ashharuha thamaniyah, yang paling masyhur, yang paling dikenal ada 8. Sebelum kita lanjut, ikhwas sekalian, mukjizat itu apa? Mukjizat sudah pernah disampaikan. Ada yang masih ingat? Secara bahasa dulu, mukjizat itu apa secara bahasa? Ada yang masih ingat? Ya, yaitu melemahkan. Itu mukjizat dari ajaza, yu'jizu, melemahkan. Ajiza atau ajuza, ya'jazu, itu artinya lemah. A'jaza yu'jizu artinya melemahkan. Mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Mukjizat, hal-hal yang melemahkan. Secara syariat apa? Jadi yang dimaksud dengan mukjizat secara syariat ini adalah hal-hal yang di luar nalar manusia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan risalah yang mereka bawa. Itu secara ringkas, ya. Poin yang pertama apa? Hal-hal yang di luar nalar. Jadi kalau hal-hal biasa saja, itu bukan keistimewaan. Saya misalnya, ada yang bilang saya punya mukjizat bisa membaca 100 buku dalam waktu 1 bulan. Biasa, semua orang juga mampu. Bahkan yang terbaru ini ada yang mampu membaca buku setebal ribuan halaman, sekitar 5.000 halaman hanya dalam waktu beberapa menit saja. Dan dia bisa menyimpulkan isinya. Artinya hal-hal yang seperti ini biasa, karena membaca, semua orang bisa membaca. Ada yang tidak bisa membaca? Jarang. Yang tidak bisa membaca hanya sedikit. Mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hal-hal yang tidak masuk di akal dan tidak masuk di nalar manusia sama sekali. Khusus kepada para nabi, Walaupun nanti ikhwas sekalian, istilah mukjizat ini banyak di antara ulama kita yang kurang setuju dengan penggunaannya. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat akan lebih baik kita mengembalikan istilah-istilah seperti ini ke dalam istilah yang dikenal di dalam syariat. Di antaranya apa? Ayat. Antum tahu ayat? Ayat itu istilah lain dari mukjizat, dan ini yang dikenal di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Karena antum kalau cari tahu di dalam Al-Qur'an ada tidak kata mukjizat? Tidak. Ya. Tapi Allah sebutkan berkaitan dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul di dalam Al-Qur'an dengan istilah ayat. Ya. Naqatallahi ayah. Allah berikan unta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi siapa? Nabi Shalih, ayah, sebagai tanda, sebagai ayat. Ya. Kemudian wa arsalna alaihim ayatin mufassalat, dan kami kirimkan kepada mereka ayatin mufassalat, tanda-tanda yang rinci, yaitu mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yang dengan tujuan untuk melemahkan sihirnya Fir'aun pada saat itu. Allah sebutkan kurang lebih ada 12 tanda atau 12 mukjizat di situ. Jadi sekali lagi, mukjizat adalah hal-hal yang di luar nalar manusia yang diberikan kepada nabi dan rasul. Apakah orang-orang yang di bawah tingkatannya, di bawah Nabi Muhammad, para nabi ataupun para rasul mendapatkan hal-hal yang semacam ini? Itu ada pembahasan lain nanti insyaallah taala.
berkaitan dengan karomah. Karomah ini hal-hal yang tidak masuk di akal, di luar nalar manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Wali-walinya kapan? Wali-walinya itu seperti apa? Nanti insyaallah kapan-kapan kita bahas. Ya, ikhwas sekalian, yang pertama, ya asyharuha samaniyah, yang paling terkenal ada 8 mukjizat kata muallif. Al-awwal as-safinah li Nuhin alaihi salam. Yang pertama as-safinah. Safinah itu apa? Kapal, bukan Safinah TV. Sekalian iklan as-safinah. Ya. Bahtera. Kita pakai kata yang bagusan dikit lah. Kapal, biasa sekali kapal. Bahtera. Ya. Ini diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa disebut mukjizat? Karena ikhwas sekalian, tidak ada di zaman itu orang yang bisa menciptakan atau membuat kapal sebesar dan semegah kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang lebih ajib lagi, itu dibangun di atas gunung. Dibangun di atas gunung. Antum bayangkan, antum pergi di Dulamayo, kemudian antum buat kapal di sana. Orang-orang akan berkata apa? Ada mabuk. Ya, pasti orang bilang subhanallah. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Bayangkan membuat kapal di atas gunung. Tapi itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi kapalnya luar biasa besar, luar biasa megah, luar biasa mewah bahasa kita sekarang, dan menampung semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala secara berpasang-pasangan. Ya, Nabi Nuh alaihissalam beserta keluarganya yang beriman, beserta orang-orang yang beriman yang hanya sedikit, ditambah makhluk-makhluk yang lain sepasang-sepasang, kecuali makhluk air, karena makhluk air aman. Ya, mereka naik semua. Bayangkan berapa spesies hewan yang ada. Karena sekali lagi, hewan-hewan yang tinggal sekarang yang ada itu adalah anak keturunan dari hewan-hewan yang dulu ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Silahkan hitung spesiesnya berapa. Berapa spesies? Ya. Satu cicak saja dengan tokek sudah berbeda. Tokek pun banyak lagi jenisnya nanti. Ya, jadi ikhwas sekalian, subhanallah, ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-tsani an-naqah. Yang kedua adalah unta. Li Shalihin alaihi salam, yang diberikan kepada Nabi Shalih alaihi salam. Unta, ikhwas sekalian, seperti yang kita ketahui, itu Allah ciptakan dengan melalui rahim ibunya atau rahim induknya. Ya, tapi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan spesial. Unta keluar dari sebongkah batu. Sebongkah batu. Kisahnya sudah antum kenal bersama. Orang-orang kafir dari kaum Tsamud minta ayah, tanda yang menandakan bahwasanya Nabi Shalih alaihissalam itu benar-benar nabi, datang dari dan diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Shalih alaihissalam untuk memukul sebuah batu. Maka keluarlah unta dari batu tersebut. Masuk akal tidak? Tidak masuk di akal. Dan ikhwas sekalian, yang jadi masalah, lihat betapa kafirnya kaum Nabi Shalih alaihi salam. Mereka sudah diberikan ayat yang begitu jelas, mereka masih tidak mempercayai risalahnya Nabi Shalih alaihi salam. Yang saking zolimnya mereka, saking ingkarnya kepada risalah Nabi Shalih alaihi salam, yang semula unta tersebut Allah amanahkan untuk benar-benar mereka jaga. Wala tamassuha bisu, bahkan untuk disentuh dengan cara yang buruk pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apa yang mereka lakukan? Mereka malah menyembelihnya. Maka disitulah azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Ya. Kemudian as-salisu, apa ini? Ilanatul hadidi wa tasbihul jibali wat thair, yaitu dilunakkannya besi dan bertasbihnya gunung-gunung dan burung.
diberikan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam. Jadi beliau ini seorang nabi yang bisa melunakkan besi, dibentuk sesuai dengan apa yang beliau inginkan, ya. Dibentuk baju perang, dibentuk peralatan, persenjataan berbagai macam yang bisa beliau bentuk. Tapi bukan hanya itu saja. Tasbihul jibali wat thair. Bertasbihnya gunung-gunung dan burung-burung. Karena sekali lagi ini sudah pernah dijelaskan, Nabi Daud alaihi salam ini juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang sangat indah dan merdu. Disebut dengan mizmar. Ya, salah satu sahabat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, ya, engkau diberikan mizmar di antara mizmar-mizmarnya keluarga Daud. Karena satu keluarga ini memiliki suara yang indah. Ya, saking indahnya ketika Nabi Daud alaihi salam membaca kitab apa? Kitab Zabur, maka burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama tasbih dan bacaannya Nabi Daud alaihi salam. Sekarang pertanyaannya, ada tidak yang mampu seperti itu di zaman ini ataupun di zaman sebelumnya? Tidak ada. Besi, masya Allah, harus kita panaskan dulu, harus kita tempa, suhunya pun harus kurang lebih 1000 derajat baru meleleh. Ya, kurang dari itu mungkin hanya bisa dibentuk saja. Iya. Suara ya Allah. Sekali dengar 5.000 orang bubar. Bukan berkumpul tapi bubar. Ini subhanallah, tapi ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Kemudian ar-rabi', taskhirur rihi wat thairi wal jin. Ya, ditundukkannya angin, burung dan juga jin untuk Nabi siapa? Jelas. Li Sulaimana alaihi salam, untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapanya Nabi Daud? Anak beliau, anak Nabi Daud alaihi salam, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi satu keluarga ini masya Allah luar biasa. Dan ini ikhwah sekalian, bukan sekedar menundukkan angin, tapi memang dijadikan kendaraan. Bayangkan. Dan antum jangan pernah membayangkan, ini ada orang-orang yang berusaha cocok logi, mencocok-cocokkan dengan akal logika di zaman ini, padahal tidak akan pernah sama antara mukjizat dengan kejadian biasa. Mereka berkata, berarti di zaman itu sudah ditemukan pesawat udara, balon udara, karena itulah yang menerbangkan mereka dengan angin. Tidak seperti itu. Angin tidak disebutkan angin. Untuk safinah saja Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, bahtera. Ya, toir saja Allah sebutkan dengan jelas, burung. Kenapa untuk benda-benda seperti ini tidak Allah sebutkan pada zaman itu? Tapi memang dengan jelas Allah sebutkan ar-rih, angin yang dimudahkan atau ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, tapi juga at-toir, burung-burung. Kisahnya sudah kita ketahui bersama, burung hudhud. Ketika burung hudhud ini salah satu bala tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, pengabsenan seperti ini, diabsen ternyata bolos, dicari, kalau tidak hadir. Sekarang juga disembelih. Santri Al-Irsyad tidak hadir, sekarang juga disembelih. Iya. Dia ternyata ditunggu-tunggu sampai akhirnya datang, kemudian ditanya dan diceritakan tentang kaum Saba yang menyembah matahari, sampai akhir kisah yang sudah antum ketahui bersama. Jin, termasuk jin, masya Allah, jin itu subhanallah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Jadi salah satu hasil dari doanya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kerajaan yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh orang-orang yang setelahku, kata Nabi Sulaiman. Allah berikan semua. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangkap seekor jin, seekor atau seorang?
Cocoknya bagaimana? Menangkap jin yang mengganggu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk mengikatnya, merantainya di salah satu tiang Masjid Nabawi. Tapi beliau kemudian membatalkan niatnya. Kemudian berkata kepada para sahabat, ya, karena jika aku lakukan ini sudah menyaingi kerajaannya Nabi Sulaiman, sedangkan isi Al-Quran itu mutlak absolut benar. Maka Rasulullah SAW pun tidak ingin menyaingi Nabi Sulaiman pada saat itu. Jadi ini mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Dan yang tidak disebutkan di sini juga bahasa Nabi Sulaiman yang bisa langsung atau istilahnya saling memahami dan bisa memahami bahasa hewan secara umum. Walaupun di sini disebutkannya toir, cuman di dalam ayat ataupun hadis-hadis ini disebutkan juga bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara dan berkomunikasi dengan hewan. Seperti ketika Nabi Sulaiman, ya, memahami perkataannya semut. Kisahnya sudah antum ketahui bersama. Kemudian al-khamis adamul ihtiraqi bin nar. Ya, tidak bisa dibakar dengan api. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar-benar tidak bisa dibakar dengan api. Antum jangan bayangkan api yang mungkin sebesar ini, api unggun yang sering antum pakai ketika pramuka ataupun camping. Tidak. Api yang mereka buat di dalam sejarah ini benar-benar api yang sangat besar. Bayangkan satu lapangan diisi kayu bakar semua. Satu lapangan yang besar, lapangan kerajaan pada saat kerajaan Namrud, Babilonia, diisi kayu bakar semua. Ditiupkan kemudian dinyalakan api, apinya besar, ya istilahnya mereka tidak bisa mendekati api tersebut. Untuk mendekat saja tidak bisa, saking besarnya api tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka melempar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan manjanik. Antum tahulah alat pelontar dulu di zaman dulu. Dengan manjanik, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat kemudian dilempar di manjanik. Saking besarnya api tersebut. Mustahil secara akal ada yang selamat pada saat itu. Tapi karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kajian kita cukupkan dulu sekian. Ya, mukjizat-mukjizat yang lain kita akan bahas di pertemuan depan insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.